Ya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fluida dinamis. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai fluida statis, di mana fluida statis itu adalah fluida yang berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Contohnya adalah air di dalam ember, air di dalam bak, atau air di dalam gelas. Sekarang kita membahas fluida dinamis, fluida yang berada dalam keadaan bergerak atau mengalir, misalnya air dari keran, air sungai, air terjun. Nah, di sini kita tidak hanya membahas air nih, tapi juga bisa juga minyak ataupun udara. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai debit, disimbolkan dengan Q. Debit ini adalah banyaknya fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Sehingga debit dirumuskan dengan volume dibagi dengan waktu. Satuan debit ini adalah meter kubik per sekon. Q sama dengan V. V-nya di sini adalah V besar dibagi dengan T. Nah, selain itu, debit bisa juga dirumuskan dengan Q sama dengan A dikali V. V-nya V kecil. Nah, A adalah luas. Luas siapa? Nah, di sini misalnya ada sebuah pipa, kemudian di pipa tersebut mengalir sebuah air dengan kecepatan V, maka debit aliran air itu bisa dihitung dengan rumus A dikali V, luas penampangnya dikali dengan kecepatan air. Jadi misalnya sebuah keran di bak mandi, keran untuk mengisi bak mandi. Nah, itu kan ada debit air dari keran tersebut. Nah, misal kita mau mencari berapa lama nih waktu yang dibutuhkan agar bak tersebut bisa penuh. Nah, ini bisa digunakan menggunakan rumus debit ini untuk mencari waktu yang diperlukan untuk memenuhi sebuah bak mandi. Nah, selanjutnya yang masih berhubungan dengan debit adalah persamaan kontinuitas. Nah, disebut juga hukum kekalan debit. Nah, di sini mengatakan bahwa fluida yang masuk dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Di sini kita lihat misalnya dari sebuah pipa dengan luas penampang yang berbeda, yaitu A1 dan A2. Nah, otomatis karena A-nya berbeda, A-nya A1 lebih besar daripada A2, V-nya pun berbeda. Kecepatan aliran airnya pun berbeda. Nah, ini dirumuskan persamaan kontinuitas ini adalah ternyata debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Q1 sama dengan Q2. Nah, rumus Q tadi adalah A dikali V, sehingga A1V1 sama dengan A2V2. Oke. Di mana A1 ini adalah luas penampang dari pipa. Luas penampang pipa itu biasanya bentuknya lingkaran sehingga dirumuskan dengan luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Nah, V-nya adalah kecepatan fluida. Kita V1 berarti kecepatan fluida di penampang 1. V2 adalah kecepatan fluida di penampang kedua. Nah, di sini kita lihat nih bahwa apabila penampangnya ya, karena debitnya sama, apabila penampangnya besar, oke, berarti V-nya kecil. Nah, untuk mendapatkan V yang besar, berarti kita harus mengecilkan penampang, sehingga bisa kita ambil contoh ketika kita menyiram menggunakan selang. Nah, ketika aliran airnya itu kita ingin lebih kencang aliran airnya, maka kita memencet ujung selang tersebut sehingga pancaran airnya itu bisa lebih kencang begitu. Nah, selanjutnya adalah hukum Bernoulli. Ada asas Bernoulli dan persamaan Bernoulli. Pertama kita belajar dulu tentang asas Bernoulli. Mengatakan bahwa pada fluida bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil. Berarti di sini bisa kita
lihat bahwa kecepatan itu berbanding terbalik dengan tekanan. Apabila kecepatannya kecil, maka tekanannya besar. Apabila kecepatannya besar, maka tekanannya kecil. Selanjutnya, pembahasan mengenai persamaan Bernoulli. Nah, ini digunakan pada pipa yang berada pada ketinggian yang berbeda. Dan luas pipanya tuh bisa berbeda juga. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Keadaan pertama itu pipa 1 dengan tekanan P1 akan dengan kecepatan V1 pada ketinggian H1. Nah, kemudian keadaan kedua pipanya itu di V2 ya, dengan kecepatan V2, tekanannya P2 dan ketinggiannya H2. Nah, di sini untuk pipa seperti ini bisa digunakan persamaan Bernoulli, ya, di mana dirumuskan ya untuk persamaan Bernoulli ini P ditambah dengan setengah rho V kuadrat ditambah dengan rho GH itu adalah konstan. Nah, ini sehingga persamaan Bernoulli-nya menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 kuadrat. Nah, ini pipa yang seperti ini biasanya pada pompa ya, pompa air itu berada di bawah. Nah, keadaan 1 nih di bawah, kemudian dia digunakan untuk mengalirkan air ke dalam rumah-rumah. Jadi kan pipanya harus naik ke rumah-rumah. Jadi di situ ada perbedaan ketinggian pipa H1 dan H2. Nah, persamaan Bernoulli inilah yang menjadi dasar dari fluida dinamis. Oke, selanjutnya adalah teorema Torricelli. Nah, ini itu ada sebuah tangki bocor ya, atau misalnya ada sebuah tangki yang dilubangi di satu titik. Nah, kita kasih nama dari permukaan air sampai ke lubang itu H1, sedangkan dari lubang ke dasar itu H2. Maka bisa dihitung berapa sih kecepatan air yang keluar dari lubang atau di mana jatuhnya air itu dari tangki. Nah, ini bisa dirumuskan dengan V sama dengan akar 2 GH1. V itu adalah kecepatan aliran airnya dan percepatan gravitasi. H1-nya adalah tadi ya, jarak atau kedalaman lubang dari permukaan air. Satuannya dalam meter. Kalau jarak jatuhnya air dari tangki itu dilambangkan dengan X, dirumuskan dengan 2 akar H1 dikali H2. Oke. X-nya dalam satuan meter. Selanjutnya yaitu mengenai venturimeter terbuka. Disebut juga venturimeter tanpa manometer. Ya. Nah, venturimeter itu apa sih? Venturimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan zat cair. Nah, pada gambar ini ada tabung dengan luas penampang yang berbeda yaitu A1 dan A2. Nah, di sini pada luas penampang A1 mengalir kecepatan V1. Pada penampang A2 mengalir kecepatan V2. Oke, karena A1 lebih besar dari A2, sehingga V1-nya itu lebih kecil dibandingkan V2. Oke, nah di sini ada tekanan juga, otomatis kalau ada V1-nya lebih kecil, maka tekanannya di 1 nih akan lebih besar. Berarti P1 lebih besar daripada P2. Karena P1 itu lebih besar, berarti akan mendorong zat cair ini ke atas lebih tinggi dibandingkan dengan yang P2 ini. Sehingga yang di pipa keadaan 1 ini zat cairnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kedua.
dan selisihnya itu kita lambangkan dengan H. Oke, nah di sini untuk venturimeter terbuka ini kita akan menghitung kecepatan aliran airnya ya, kecepatan V1 dan juga V2. Nah ini dirumuskan dasarnya yaitu menggunakan Bernoulli, di mana P1 dikurang P2 ini adalah rho GH, dan P1 dikurang P2 ini adalah setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini kita substitusi dan masih menggunakan hukum kontinuitas, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Kemudian kita substitusi juga bahwa V1-nya ini adalah A2 V2 per A1 dan dimasukkan ke dalam persamaan yang tadi ini. Nah, sehingga diperoleh bahwa V1 ini adalah akar dari 2GH per dalam kurung A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. Sedangkan V2-nya akar 2GH per 1 dikurang A2 per A1 dikuadratkan. Selanjutnya mengenai venturimeter tertutup. Nah, bedanya kalau yang tadi kan terbuka ke udara luar, pipanya yang ini adalah tersambung nih. Ini disebut juga venturimeter dengan manometer. Nah, kita bisa lihat nih bahwa yang biru ini, cairan di biru ini adalah raksa, di mana kita lambangkan massa jenis raksanya adalah rho aksen ya. Kemudian di sini juga ada perbedaan ketinggian nih antara pipanya nih, ada di dalam pipa, cair di dalam pipa ada H. Ini juga perbedaan ketinggiannya disebabkan karena perbedaan kecepatan antara V1 dan V2. Perbedaan kecepatan ini juga ditimbulkan karena perbedaan luas penampang yaitu A1 dan A2. Oke, di mana A itu luas berbanding terbalik dengan kecepatan dan kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, untuk rumus kecepatannya pada venturimeter tutup ini masih menggunakan hukum Bernoulli dasarnya ya. Nah, ini kita mendapatkan P1 min P2 ini adalah setengah rho dalam kurung V2 min V1 kuadrat, dan P1 min P2 juga sama dengan rho aksen min rho dikali GH. Masih menggunakan persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2, kemudian disubstitusi di persamaan ini sehingga didapatkan bahwa V1 ini adalah akar dari 2GH rho aksen min rho, oke, per rho dalam kurung 1 dikurang dalam kurung A2 per A1 dikuadratkan, oke, tutup kurung. Nah, di mana rho ini adalah massa jenis fluidanya, satuannya kilogram per meter kubik. Rho aksennya adalah massa jenis raksa, sama satuannya kilogram per meter kubik. Oke. Kemudian selanjutnya tabung pitot. Nah, tabung pitot ini adalah tabung yang digunakan untuk mengukur kelajuan dari gas. Nah, di sini ada dua keadaan nih, kita gambarkan ya. Di dalam tabung itu B, ya, yang di luar tabung itu A. Yang di luar adalah A, yang di dalam itu dalam lubang ya itu B. Oke, di sini yang merah yang di bawah di sini itu juga adalah raksa. Kalau massa jenis raksanya kita simbolkan dengan rho aksen. Di sini juga masih menggunakan dasarnya masih menggunakan hukum Bernoulli, di mana perbedaan tekanannya PA dikurang PB itu adalah dalam kurung ya rho aksen min rho dikali GH, dan PA min PB-nya adalah setengah rho V kuadrat. Oke, kita masukkan persamaannya ini sehingga didapatkan juga bahwa kecepatan aliran udaranya atau gasnya ini dengan rumus V sama dengan akar 2GH rho aksen per rho. Oke, rho-nya adalah massa jenis fluida, rho aksennya adalah massa jenis raksa.
Berikutnya mengenai gaya angkat pesawat. Jadi pesawat ketika dia terbang itu mendapat dua tekanan nih, dari atas adalah P1 dan dari bawah adalah P2. Nah, kemudian gimana sih pesawat itu bisa terangkat ke atas dan bisa terbang gitu ya? Salah satunya adalah ini dengan eh, salah satunya yaitu karena bentuk sayapnya. Nah, di sini bisa dijelaskan menggunakan persamaan Bernoulli. Kita lihat bentuk sayapnya. Nah, misalnya sayapnya ini kita potong ya. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini, seperti yang di anak panah ya. Di sini. Nah, sayap ini kan akan mendapat aliran udara dari depannya ya. Sehingga ada aliran udara dari atas, dari bawah sayapnya. Kita gambarkan nih, dari atas itu V1, dari bawah sayapnya V2. Nah, kalau kita lihat dari gambar, kira-kira V1 ini lebih besar atau lebih kecil daripada V2? Karena keadaan gambarnya V1 ini kan dari bentuk sayapnya dari melengkung ya. Kalau yang ini kan agak lurus. Nah, di atas ini melengkung sehingga ini nurun. Berarti tahu kalau misalnya agak menurun begini, V1 berarti kan akan lebih besar. V1 itu lebih besar daripada V2. Nah, kita tahu bahwa tadi V dengan P, kecepatan dengan tekanan itu berbanding terbalik, sehingga V1 yang besar itu akan mempunyai tekanan yang kecil. Ya, sehingga P1 itu lebih kecil dibanding P2 atau P2-nya itu lebih besar daripada P1. Nah, karena P2-nya lebih besar daripada P1, nah ini mengakibatkan bisa sayapnya itu mendapat tekanan ke atas. Nah, di sini menggunakan persamaan Bernoulli. Cuma karena H-nya itu sama ya, makanya ROGH-nya bisa kita coret sehingga bisa kita sederhanakan bahwa persamaannya menjadi P1 ditambah rho P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kemudian kita mau cari selisih tekanannya, sehingga kita rubah persamaannya atau kita ganti menjadi P2 min P1 sama dengan pindah ruas ya, setengah rho V1 kuadrat dikurang dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, kita keluarkan setengah rho-nya sehingga P2 min P1-nya ini menjadi delta P sama dengan setengah rho dalam kurung V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, ini adalah perbedaan tekanan antara P2 dengan P1 pada sayap pesawat. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Nah, sedangkan kita mau cari gayanya. Hubungan tekanan dengan gaya adalah P sama dengan F per A. Nah, kalian sudah tahu bahwa P ini sama dengan F per A, sehingga kalau mau cari F berarti sama dengan P dikali A, maka F sama dengan P, yaitu setengah rho V1 dalam kurung ya, V1 kuadrat min V2 kuadrat dikali dengan A. Nah, ini adalah rumus untuk gaya angkat pesawat, satuannya Newton, dilambangkan dengan FA. Nah, terus rho-nya ini adalah massa jenis udaranya, dan A-nya adalah luas sayap dalam meter persegi. Nah, sampai di sini dulu pembahasan mengenai fluida dinamis, semoga bisa dipahami.